channel, aku Wilda Mizar, halo. Oke, di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua mengenai total biaya perawatan behel, mulai dari pemasangannya, kemudian biaya kontrol setiap bulannya berapa, dan biaya-biaya tak terduga lainnya di luar pemasangan behel gitu. Nah, menurut aku pribadi, aku perlu sharing informasi ini ke teman-teman semua, karena setelah aku pasang behel, ternyata banyak biaya-biaya tak terduga yang bikin kita kaget gitu loh setelah pasang behel. Nah, di sini kalian bisa lihat list pengeluaran aku untuk perawatan behel selama 7 bulan, karena aku baru pasangnya 7 bulan dan total biayanya hampir 10 juta gitu. Nah, nanti aku akan bahas satu persatu dan jelasin satu persatu mengenai biaya ini, dan nanti aku juga akan berbagi tips bagaimana aku mengontrol pengeluaran ini agar gak kaget di setiap bulannya gitu. Jadi ya, seperti biasa sebelum kita ke videonya, jangan lupa buat support channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Thank you. Oke, untuk biaya yang pertama tentu saja biaya pemasangan behelnya itu sendiri. Nah, untuk biaya pemasangan behel itu bervariatif ya, karena beda klinik pasti beda lagi range harga pemasangan behelnya. Kemudian beda tipe behel pasti beda juga harganya. Yang membedakan apa? Nah, semakin bagus kualitas bracketnya behel tersebut, maka biayanya biasanya lebih mahal. Nah, kalau aku di FDC Dental Clinic, range harganya itu dari 2 juta sampai yang 15 jutaan. Nah, aku pribadi karena pasangnya di FDC Dental Clinic, aku pasangnya yang Clarity Metal Braces. Harganya itu 3.500.000, udah sama rahang atas dan rahang bawah kayak gitu. Biaya kedua adalah biaya untuk ronsen gigi. Nah, ronsen gigi itu kalau misalnya untuk pemasangan behel biasanya dia ada dua jenis ronsen gigi. Yang pertama dia ada panoramic, kemudian ada cephalometric. Kalau panoramic itu untuk melihat susunan gigi kita, sedangkan kalau cephalometric itu untuk melihat struktur rahang kita. Makanya diperlukan dua jenis ronsen tersebut. Nah, dulu aku ronsennya di Pramita Lab Jakarta Timur, biayanya 648.000 untuk kedua ronsen tersebut. Ya lumayan pricey sih, jadi aku lebih menyarankan teman-teman untuk ronsennya di rumah sakit gigi dan mulut. Itu biasanya harganya lebih murah, kalau nggak salah sih 100 ribuan untuk satu jenis ronsennya gitu. Nah, karena aku pasangnya di FDC, nah di FDC tersebut tidak menyediakan fasilitas buat ronsen gigi. Biasanya sih dikasih rujukan buat cari ronsen gigi, tapi kalau misalnya kalian mau cari yang lebih murah sih nggak masalah. Yang penting hasilnya jelas dan bisa kebaca gitu. Oke, next untuk biaya ketiga adalah biaya scaling gigi dan tambal gigi. Nah, scaling gigi ini wajib dilakukan sebelum pemasangan behel karena karang gigi tersebut bisa menghambat pergerakan gigi kita setelah pemasangan behel. Makanya perlu di scaling terlebih dahulu. Kalau di FDC Dental Clinic, harga scaling giginya udah include sama biaya pemasangan behelnya. Jadi kalian nggak perlu lagi untuk nambah biaya scaling. Tapi kalau di klinik lain aku nggak tahu ya, tapi biasanya udah include sama pemasangan behel gitu. Nah, untuk tambal gigi ini jika diperlukan. Kalau misalnya ada yang perlu ditambal ya ditambal. Kalau misalnya nggak ada ya udah kalian nggak perlu lagi memikirkan biaya tambal gigi. Nah, biaya tambal gigi itu kalau misalnya lubangnya kecil biasanya itu harganya 100.000. Tapi kalau misalnya lubangnya besar itu biayanya 400 sampai 800.000. Nah, kalau misalnya lubangnya udah sampai akar itu beda lagi harganya karena kalian perlu perawatan akar gitu loh, perawatan akar gigi. Biaya keempat adalah biaya cabut gigi. Biasanya kalau mau pasang behel itu selalu ada gigi yang dicabut, mau rahang atas maupun rahang bawah, atau bisa kedua-duanya. Tapi nggak di semua kasus ya, di beberapa kasus ada yang aku lihat selalu dicabut giginya. Kenapa? Kalau misalnya giginya berdempetan, ya perlu untuk mencari ruang agar giginya bergerak dan giginya bisa rapih kayak gitu. Nah, di FDC Dental Clinic range harganya itu dari 400.000 sampai 800.000. Bedanya apa? Kalau misalnya cabut giginya biasa, harganya ya 400.000 untuk satu gigi. Tapi kalau misalnya perlu pembedahan, ya harganya ya mungkin 800.000 atau bisa sampai 1 juta kayak gitu. Nah, kemarin kasus aku itu aku cabut gigi dua gigi di bagian rahang atas, kiri dan kanan. Itu aku bayarnya 400.000 per satu giginya, jadi totalnya 800.000. Nah, tips dari aku untuk menghemat biaya cabut gigi ini, kalian bisa pakai kartu asuransi. Nah, misalnya kalian punya kartu asuransi kesehatan yang bekerja sama nih dengan FDC Dental Clinic. Contohnya ini ya, beberapa asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan FDC. Kalian bisa pakai kartu tersebut untuk ngeklaim biaya cabut giginya. Jadi kalian nggak perlu lagi nih bayar untuk biaya cabut gigi. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya, tapi kalian bekerja di kantor yang bisa mengcover biaya cabut gigi,
Kalian tinggal minta kwitansi secara terpisah ke FDC-nya, kemudian kalian bisa deh tinggal minta reimburse ke perusahaan gitu. Biaya selanjutnya adalah biaya dental kit, contohnya kayak gini. Di sini include ada sikat gigi khusus behel, kemudian ada alat buat bersihin bracket-bracketnya. Pokoknya alat-alat yang dibutuhkan untuk para pejuang behel gitu. Nah, harganya itu 150.000 di FDC Dental Clinic. Kalau di klinik lain aku kurang tahu ya, tapi biasanya range harganya 150.000. Oke, untuk biaya selanjutnya adalah biaya kontrol bulanan. Nah, setelah pasang behel ya tentu aja kita harus kontrol setiap bulannya. Biasanya untuk biaya kontrol bulanan itu bervariatif sih, beda klinik ya beda lagi harganya. Kalau aku baca-baca di komen ada teman-teman yang biaya kontrolnya 125.000 per satu kali kontrol. Nah, teman aku juga ada yang pasang behel, dia bayarnya 300.000 untuk satu kontrol. Kalau aku pribadi di FDC Dental Clinic bayarnya minimal 350.000 untuk satu kali kontrol. Itu cuman buat ganti karetnya aja 350.000. Nah, di biaya kontrol setiap bulan inilah banyak biaya-biaya tidak terduga yang kita di awal-awal pemasangan behel nggak sempat terpikirkan. Contohnya ada biaya ganti kawat, kemudian ada ganti bracket yang baru gara-gara bracketnya hilang, kemudian ada biaya-biaya alat tambahan kayak misalnya buckle tube, karet elastis gitu kan. Kemudian pokoknya banyak deh biaya-biaya nggak terduga lainnya kayak gitu. Nah, di sini aku untungnya dapat dokter yang transparansi mengenai harga. Jadi kalau misalnya aku kontrol bulan depan, dia udah infoin aku dulu dari sekarang kalau bulan depan tindakannya apa aja dan ada alat tambahan atau enggak. Kalau misalnya ada alat tambahan, dokternya udah langsung kasih tahu gitu loh harganya berapa. Nah, untuk biayanya yang pertama ada biaya ganti kawat. Nah, untuk ganti kawat itu harganya 50.000 untuk satu kawat. Jadi kalau misalnya ganti kawat atas sama kawat bawah ya bayarnya 100.000 gitu. Kemudian ada ganti bracket baru gitu. Kalau misalnya bracketnya copot kemudian hilang, jadi harus diganti dengan bracket yang baru, harganya 50.000 untuk satu bracket. Tapi kalau misalnya bracketnya copot doang, tinggal dipasang lagi aja, itu nggak perlu bayar lagi kayak gitu. Nah, biaya selanjutnya adalah biaya alat tambahan namanya buckle tube. Buckle tube itu kayak bracket pengunci juga, dipasangnya nanti di geraham paling belakang. Nah, ini nggak dipasang di semua kondisi gigi ya, nggak semua orang yang pakai behel harus pakai buckle tube ini. Ini dipasang kalau misalnya gigi geraham kalian udah pernah dicabut. Contohnya kayak kasus aku, gigi geraham aku yang bawah, kiri, dan kanan itu udah pernah dicabut. Sehingga gigi geraham aku yang di belakang itu tumbuhnya miring atau bergeraknya miring, dan gigi geraham atas aku karena nggak ada yang menahan di bawah, jadi dianya turun gitu loh. Jadi perlu alat tambahan untuk menarik si gigi geraham paling belakang itu untuk ke posisi awalnya lagi gitu. Nah, harganya buckle tube itu 200.000 untuk satu buckle tube. Nah, aku pasangnya itu 4 di gigi geraham kiri dan kanan, atas bawah gitu. Jadi pasangnya 4. Jadi total biayanya 800.000. Nah, inilah maksud aku biaya-biaya tidak terduga lainnya gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman gigi gerahamnya nggak pernah dicabut, jadi kalian nggak perlu khawatir, kalian nggak perlu pasang alat tambahan yang namanya buckle tube kayak gitu. Nah, alat tambahan selanjutnya adalah ada namanya karet elastis kayak gini, seperti yang aku jelasin di video aku sebelumnya. Ini fungsinya untuk menarik gigi agar gigitan atas kita sama gigitan bawahnya sama gitu loh. Jadi diperlukan karet elastis ini. Nah, harganya ini 200.000 untuk 100 piece karet elastis. Cuman beda klinik beda harga ya, karena ada juga teman aku yang 200.000 itu dia dapatnya 200 piece karet elastis gitu. Jadi tergantung klinik kalian masing-masing, teman. Gambarannya kalau di FDC itu 200.000 untuk 100 piece karet elastis. Nah, selanjutnya untuk bulan depan aku kontrolnya juga ada lagi alat tambahan, alat penyangga namanya, buat narik si gigi ini. Jadi buat narik ini ada alat penyangga yang bayarnya 200.000 untuk satu alat penyangga itu. Nah, aku belum tahu nih bentukannya kayak apa, nanti aku akan update lagi di video selanjutnya. Yaitu maksud aku, jadi biaya-biaya tidak terduga itu akan selalu muncul di setiap kontrol bulanan gitu loh. Makanya aku merasa perlu memberi informasi ini ke teman-teman semua biar teman-teman gak kaget gitu loh setelah pasang behel kayak gitu.
Nah, itu tadi teman-teman informasi yang bisa aku kasih ke kalian mengenai total biaya perawatan behel. Nah, di sini kalian bisa lihat list pengeluaran aku untuk 7 bulan pemasangan behel. Nah, ada biaya pasangnya, ada biaya administrasinya tentunya, ada biaya ada biaya tambal gigi, cabut gigi, ronsen gigi, kemudian ada alat tambahan buckle tube, ada karet elastis, kemudian ada biaya kontrolnya setiap bulannya gitu. Nah, sehingga dalam 7 bulan ini aku udah hampir mengeluarkan uang sebesar 10 juta gitu. Nah, cuman teman-teman nggak perlu khawatir, karena kalau misalnya kasus kalian nggak sama kayak aku, gigi gerahamnya nggak pernah dicabut, kalian nggak perlu lagi nih pasang alat buckle tube gitu. Jadi semuanya balik lagi ke kondisi gigi kita masing-masing. Kalian juga nggak perlu khawatir kalau 10 juta ini dibayar dalam satu kali pembayaran, nggak ya. Jadi bayarnya itu setiap bulan kontrol gitu loh. Jadi sebenarnya nggak berasa 10 jutanya itu, cuman setiap bulan kalian akan selalu lebih dari 350.000 untuk kontrolnya kayak gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman dapat dokter nih yang kurang transparansi mengenai harga, teman-teman inisiatif aja nih buat nanya sama dokternya, kira-kira bulan depan tindakannya apa ya dok, atau ada alat tambahan yang akan dipasang nggak ya dok gitu. Jadi biar teman-teman nggak kaget di kontrol selanjutnya kayak gitu. Oke, sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat dan semoga teman-teman bisa punya gambaran juga untuk biaya pasang behelnya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung komen di bawah atau DM aku di Instagram @iwaldayalmiza. Nah, untuk di next video aku akan berkolaborasi dengan teman aku yang pasang behel juga, tapi dia pasangnya di dokter spesialis orto dan bukan di FDC, sehingga kita bisa sharing pengalaman pasang behelnya mulai dari harganya atau perubahan-perubahan apa saja yang dia alami setelah pasang behel. Jadi ya, pastikan kalian subscribe channel YouTube aku agar nggak ketinggalan informasinya. So ya, thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.